Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kata penghormatan saya kepada Bapak Ismuadi selaku dosen pengampu mata kuliah anggaran semester ini. Dengan saya Aja Aulia Merzalin dan teman saya Rizka Zuliana, kami dari kelompok 2 akan membahas materi ketiga tentang budget penjualan. Jadi sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan memberikan perumpamaan. Jadi kegiatan penjualan memiliki peran yang sangat penting adalah meningkatkan penjualan perusahaan. Tidak ada satupun dari perusahaan yang mampu bertahan apabila dari perusahaannya tidak mampu menjual barang atau jasa yang dihasilkannya. Oleh karena itu, bila sebuah perusahaan diumpamakan sebagai tubuh manusia, maka kegiatan penjualan dapat diumpamakan sebagai kegiatan jantung dari manusia. Dengan kata lain, apabila kerja jantungnya terganggu, maka seluruh kinerja dari tubuh itu juga akan terganggu. Oleh karena itu, apabila jantungnya berhenti bekerja, maka meninggallah manusia tersebut. Contoh tadi hanya sebuah perumpamaan betapa pentingnya kegiatan penjualan bagi suatu perusahaan, sama seperti kerja jantung pada tubuh manusia. Nah, secara ekstrim dapat dikatakan bahwa betapapun baiknya kegiatan lainnya, tetapi apabila sampai perusahaan tidak mampu menjual barang atau jasa, maka lonceng kematian itu akan segera berbunyi. Sebaliknya, apabila perusahaan mampu meningkatkan penjualan, maka perusahaan mempunyai kemungkinan untuk memperbesar atau meningkatkan laba. Jadi, itu artinya penjualan merupakan komponen paling penting dalam suatu perusahaan. Kita sudah tahu betapa pentingnya kegiatan penjualan bagi suatu perusahaan. Tapi kenapa kita harus membuat penganggaran penjualan? Karena penganggaran penjualan adalah hal yang pertama yang harus dilakukan sebelum menyusun semua penganggaran. Karena penganggaran penjualan adalah gambaran mengenai uang yang akan masuk atau gambaran penjualan omset yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Sehingga menjadi hal yang pertama sebelum kita menghitung mengenai anggaran biaya, anggaran produksi, dan anggaran yang lain. Maka kita harus menentukan anggaran penjualan secara detail. Oke, setelah saya jelaskan sedikit mengenai betapa pentingnya penjualan bagi suatu perusahaan, sekarang kita akan masuk ke materi. Di sini ada beberapa sub pembahasan yang akan saya bahas, yaitu meliputi pengertian budget penjualan, kegunaan budget penjualan, data dan informasi untuk menyusun budget penjualan, cara menyusun penaksiran, bentuk budget penjualan, budget potongan penjualan, dan bentuk budget potongan penjualan. Baik, selanjutnya masuk ke pengertian budget penjualan. Jadi budget penjualan atau sales budget ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode tertentu yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat atau daerah pemasarannya. Jadi anggaran penjualan atau budget penjualan juga dapat dipahami sebagai rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode waktu tertentu. Kemudian materi kedua kita akan bahas tentang kegunaan budget penjualan. Di sini ada dua kegunaan budget penjualan, yaitu ditinjau dari secara umumnya dan juga secara khususnya. Yang pertama itu secara umum. Semua budget termasuk budget penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Seringkali kegunaan umum semacam ini disebut juga sebagai kegunaan manajerial, karena berkaitan erat dengan fungsi manajemen, terutama di bidang perencanaan atau planning, kemudian pengorganisasian atau coordinating, dan pengawasan atau controlling. Yang kedua itu kita akan lihat kegunaan budget penjualan secara khususnya. Budget penjualan mempunyai beberapa kegunaan penting, diantaranya yang pertama, sebagai dasar untuk menyusun budget unit yang akan diproduksi.
karena jumlah satuan yang akan diproduksi oleh perusahaan ditentukan oleh berapa banyak perusahaan yang bersangkutan mampu menjualnya. Yang kedua, itu sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena penjualan tunai akan mengakibatkan pemasukan kas. Kemudian yang ketiga, itu sebagai dasar untuk menyusun budget piutang, karena penjualan kredit akan mengakibatkan bertambahnya piutang perusahaan. Kemudian bahasan selanjutnya itu mengenai data dan informasi untuk menyusun budget penjualan. Di sini ada dua data yang dibutuhkan untuk menyusun budget penjualan, yaitu ada data internal dan ada data eksternal. Data internal yaitu data dan informasi yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya seperti perkembangan penjualan di waktu-waktu yang lalu, baik tentang jenis, jumlah, harga, waktu, maupun tempat pemasarannya. Kemudian yang kedua ada kebijakan-kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan pemasaran. Ketiga ada kapasitas produksi yang nantinya diperlukan untuk menunjang penjualan. Keempat, tersedianya karyawan-karyawan yang ditugasi di bidang pemasaran, baik itu jumlah maupun keterampilannya. Kemudian yang kelima, tersedianya fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan pemasaran, contohnya seperti gedung, kendaraan pengangkut, jaringan pemasaran, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, itu ada tersedianya modal kerja untuk menunjang kegiatan pemasaran. Kemudian kedua, itu ada data eksternal, yaitu data dan informasi yang ada di luar perusahaan sendiri, tetapi dirasa mempunyai pengaruh terhadap budget penjualan. Contohnya itu seperti yang pertama, pesaing dan tingkat persaingan di pasar. Kedua, posisi perusahaan dalam persaingan. Ketiga, jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya. Keempat, rata-rata penghasilan penduduk dan tingkat pertumbuhannya. Yang kelima, konsumen, baik jumlahnya, tingkat penghasilannya, selera serta keinginannya, dan lain sebagainya. Keenam, elastisitas permintaan terhadap produk yang akan dijual oleh perusahaan, yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap harga jual. Yang ketujuh, itu ada agama, adat istiadat, dan berbagai kebiasaan masyarakat. Kedelapan, kebijakan-kebijakan pemerintah, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. Kesembilan, itu ada keadaan perekonomian nasional maupun internasional. Dan yang kesepuluh, itu ada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Bagian keempat, kita akan bahas tentang cara melakukan penaksiran. Ada beberapa cara yang digunakan untuk melakukan penaksiran. Yang pertama, itu ada cara yang bersifat kualitatif atau non-statistical method atau opinion method, ialah cara penaksiran yang menitikberatkan pada pendapat seseorang. Adapun caranya itu dapat dilakukan yang pertama melalui pendapat pimpinan bagian pemasaran atau executive opinion. Yang kedua itu ada pendapat para petugas penjualan atau salesman. Yang ketiga itu ada pendapat lembaga-lembaga penyalur atau channel of distribution. Keempat itu ada pendapat konsumen, dapat kita lakukan melalui penelitian pasar. Dan yang kelima itu ada pendapat para pengamat atau para ahli yang dipandang memahami, seperti konsultan. Kedua, itu ada cara yang bersifat kuantitatif atau statistical method, yaitu cara penaksiran yang menitikberatkan pada perhitungan-perhitungan angka dengan menggunakan berbagai metode statistika. Cara ini dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu ada cara yang mendasarkan diri pada data historis atau data yang telah lalu dari satu variabel saja, yaitu variabel yang akan ditaksir itu sendiri. Metode ini contohnya itu seperti yang pertama, itu ada metode tren bebas atau free hand method. Yang kedua ada metode tren setengah rata-rata atau semi average method. Yang ketiga ada metode tren moment atau moment method. Kemudian yang keempat ada metode tren kuadrat terkecil atau least square method. Dan yang kelima itu ada metode tren kuadratik atau parabolic method.
Kedua, itu ada cara yang mendasarkan diri pada data historis dari variabel yang akan ditaksir, beserta hubungannya dengan variabel lain yang diduga mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan variabel yang akan ditaksir tersebut. Variabel yang akan ditaksir ini sering dinamakan sebagai variabel yang dipengaruhi atau variabel tak bebas, sedangkan variabel lain tersebut sering dinamakan sebagai variabel yang mempunyai pengaruh atau yang mempengaruhi atau disebut dengan variabel bebas. Cara atau metode yang termasuk dalam kelompok tersebut yaitu diantaranya seperti pertama, metode regresi tunggal atau single regression, di mana penaksiran hanya menggunakan satu variabel yang dipengaruhi atau variabel tak bebas dan satu variabel yang mempengaruhi atau ada satu variabel bebas. Yang kedua, itu ada metode regresi berganda atau multiply regression, di mana penaksiran tersebut itu menggunakan satu variabel yang dipengaruhi atau variabel tak bebas, dan selebihnya itu ada variabel yang bebas atau variabel yang mempengaruhi. Kemudian ada cara ketiga, yaitu cara penaksiran yang menggunakan metode-metode statistik, baik itu tren maupun regresi, yang diterapkan dalam berbagai analisis khusus. Contohnya seperti analisis industri atau analisis pangsa pasar atau market share. Yang kedua itu ada analisis jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau produk line analysis. Kemudian yang ketiga ada analisis pemakaian akhir dari produk atau end use analysis. Berikut ini diberikan beberapa contoh cara penaksiran atau forecasting yang bersifat kuantitatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Yang pertama ada metode tren bebas. Metode tren bebas merupakan menentukan bahwa garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis diganti atau diubah menjadi sebuah garis lurus dengan cara yang bebas, berdasarkan pada perasaan atau intuisi dari orang yang bersangkutan. Garis lurus itu dibuat sedemikian rupa sehingga dirasakan cukup mewakili titik-titik data historis yang tersebar secara tidak teratur tersebut. Oleh karena itu, perasaan dan pendapat masing-masing orang itu berbeda-beda, maka hasil penaksiran atau forecasting untuk periode-periode yang akan datang juga akan berbeda, dan banyak yang bersifat subjektif. Akibatnya, taksiran yang diperoleh juga menjadi kurang akurat. Orang yang bersifat optimistik akan cenderung menghasilkan taksiran yang tinggi, sedangkan orang yang bersifat pesimistik akan cenderung menghasilkan taksiran yang rendah. Jadi sebagai ilustrasi ada sebuah contoh sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Misalkan data historis tentang jumlah penjualan CV Giga Isnanda selama 18 bulan terakhir adalah sebagai berikut. Di sini disajikan tabel dari bulan Januari sampai dari bulan Januari 2006 sampai Juni 2007, dan ada tabel sebelahnya lagi tabel penjualan. Jika tabel tersebut dirubah atau digambarkan dalam bentuk grafik, maka akan terlihat seperti gambar di sampingnya. Grafik perkembangan penjualan. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa data historis penjualan selama 18 bulan berupa titik-titik yang tersebar secara tidak teratur. Jadi kalau titik-titik itu dihubungkan akan membentuk garis patah-patah yang tidak teratur. Metode tren bebas menentukan bahwa garis patah-patah tersebut diganti atau diubah menjadi garis lurus sedemikian rupa sehingga cukup representatif mewakili titik-titik data historis yang tersebar secara tidak teratur itu. Pembuat garis lurus dilakukan secara bebas atau freehand, tergantung pada perasaan atau intuisi atau imajinasi dari masing-masing orang. Sebagai contoh, seperti gambar yang di sampingnya lagi, misalnya seseorang menggambar garis lurus tersebut seperti gambar di samping.
Jadi garis lurus tersebut dianggap telah mewakili titik-titik data historis karena sebagian dari titik-titik itu berada di atas garis lurus dan sebagian lagi berada di bawah garis lurus. Dengan dibuatnya garis lurus, maka untuk mengetahui taksiran penjualan pada bulan-bulan berikutnya yang akan datang dapat dilakukan dengan memperpanjang atau meneruskan garis lurus tersebut ke bulan-bulan yang diinginkan. Misalnya untuk bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008. Karena pembuatan garis lurus dilakukan secara bebas, maka bagi orang yang optimis garis lurus tersebut akan cenderung dibuat menanjak, sehingga menghasilkan angka-angka atau taksiran yang besar. Sedangkan bagi orang yang pesimis, garis lurus tersebut akan cenderung dibuat mendatar, sehingga menghasilkan angka-angka taksiran yang lebih kecil. Kemudian lanjut ke poin selanjutnya, yaitu 2, metode tren setengah rata-rata. Jadi menurut metode ini garis lurus yang dibuat sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk dari data historis tersebut diperoleh dengan perhitungan-perhitungan statistika dan matematika tertentu sehingga unsur subjektif dapat dihilangkan. Jadi berdasarkan formulasi matematika, garis lurus yang akan dibentuk tersebut dinyatakan dalam suatu persamaan atau suatu fungsi garis lurus linear, yaitu y aksen sama dengan a tambah bx. Metode tren setengah rata-rata menentukan bahwa untuk mengetahui fungsi y aksen sama dengan a tambah bx tersebut, semua data historis harus dikelompokkan menjadi 2 kelompok atau himpunan dengan jumlah anggota masing-masing kelompok sama. Jika banyaknya data historis ganjil atau tidak genap, maka data historis yang berada di deretan paling tengah dituliskan 2 kali. Yang satu diikutkan sebagai anggota kelompok pertama dan yang satu lagi diikutkan sebagai anggota kelompok kedua. Berdasarkan perhitungan rata-rata dari data anggota masing-masing kelompok inilah akan diperoleh fungsi garis lurus yang bersangkutan. Jadi agar mudah dipahami diberikan sebuah ilustrasi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Ini metode tren setengah rata-rata dengan N genap. Misalkan data historis jumlah penjualan CV Giga Isnanda selama 16 bulan sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan April 2007 akan dipergunakan untuk menghitung taksiran penjualan atau budget penjualan tahun 2008 yang akan datang. Dengan menggunakan metode penaksiran atau forecasting tren setengah rata-rata, yaitu sebagai berikut. Di sini disajikan tabel dengan 5 kolom. Ada kolom bulan, kolom Y, X, jumlah kelompok, dan rata-rata kelompok. Jadi di sini ada data bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Agustus 2006 dikelompokkan sebagai kelompok 1 atau K1. Sedangkan data bulan September 2006 sampai dengan bulan April 2007 dikelompokkan sebagai kelompok K2. Seperti yang sudah dijelaskan, fungsi garis lurus tadi y aksen sama dengan a tambah bx, dengan yang diketahui a sama dengan rata-rata kelompok 2 atau K2, b itu rata-rata K2 dikurang rata-rata K1 dibagi n. Sedangkan n adalah jarak waktu atau bulan antara rata-rata K1 dengan rata-rata K2. Jadi apabila diterapkan dalam rumus tadi, maka A-nya sama dengan 2750. Kemudian rata-rata K2 sama dengan 2750, rata-rata K1 sama dengan 2000. N-nya sama dengan 8. N-nya didapat yaitu dari jarak antara rata-rata K1 yang terletak di perbatasan antara bulan April 2006 dengan bulan Mei 2006. Dengan rata-rata K2 yang terletak di perbatasan antara bulan Desember 2006 dengan bulan Januari 2007. Jadi dengan demikian nilai B sama dengan 2750 dikurang 2000 dibagi 8 sama dengan 95,73. Jadi persamaan fungsi tren adalah Y sama dengan 2750 ditambah 95,73X.
Oke, selanjutnya metode tren setengah rata-rata dengan N ganjil. Misalkan data historis jumlah penjualan CV Giga Isnanda selama 17 bulan sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Mei 2007 akan dipergunakan untuk menghitung taksiran penjualan atau budget penjualan tahun 2008 yang akan datang dengan menggunakan metode penaksiran atau forecasting tren setengah rata-rata. Yaitu ada tabel yang disajikan hampir sama seperti tabel tadi, ada 5 kolom, hanya saja datanya ini dalam bentuk ganjil, yang tadi ada genap. Jadi di sini untuk kolom pertama itu ada 9 data, dan kemudian kolom kedua juga ada 9 data, jadi bentuknya itu ganjil. Rumusnya itu masih sama seperti tadi, yaitu Y aksen sama dengan A ditambah BX. Yang diketahui A sama dengan 2766,67, kemudian rata-rata K2 2766,67, rata-rata K1 sama dengan 2077,78, dengan N sama dengan 8, yaitu jarak antara rata-rata K2 yang terletak pada bulan Mei 2006 dengan rata-rata K2 yang terletak pada bulan Januari 2007. Dengan demikian, nilai B sama dengan 2766,67 dikurang 2077,78 dibagi 8 sama dengan 86,11. Jadi persamaan fungsi trennya adalah Y aksen sama dengan 2766,67 ditambah 86,11 X. Oke, selanjutnya yang ketiga, metode trend moment. Sebagaimana halnya dengan metode trend setengah rata-rata atau semi-average, maka metode trend moment ini juga menggunakan cara-cara perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan demikian, pengaruh unsur subjektif juga dapat dihindarkan. Jadi sebagai ilustrasi diberikan contoh, misalnya data historis jumlah penjualan CV Giga Isnanda selama 18 bulan, sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan April 2007 akan dipergunakan untuk menghitung taksiran penjualan atau budget penjualan tahun 2008 yang akan datang, dengan menggunakan metode penaksiran atau forecasting trend moment, yaitu ada tabel yang disajikan, ada kolom bulan, kolom Y, kolom XY, dan kolom X kuadrat. Di sini kolom Y ini emang data aslinya, kemudian X kita buat. XY ini berasal dari X dikalikan dengan Y, kemudian X kuadrat ini berasal dari X yang dikuadratkan. Jadi fungsi untuk metode trend moment ini masih sama seperti metode semi average tadi, yaitu Y aksen sama dengan A ditambah BX. Yang dapat diketahui persamaan satunya itu sigma Y sama dengan AN ditambah B sigma X. Yang persamaan kedua sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Dengan keterangan Y adalah data historis, Y aksen adalah nilai trend moment, X adalah parameter pengganti waktu atau bulan. Oleh karena deretan bulannya berurutan, maka angka parameter X juga berurutan. Nilai untuk rumus-rumusnya sendiri sudah kita dapatkan dari data pada tabel tadi, tinggal mencari nilai A dan nilai B. Dengan begitu kita bisa eliminasi. Untuk mencari nilai A dan B, maka kita akan membuat eliminasi. Jadi di sini kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 sesuai dengan rumus di atas. Jadi kalau kita mau eliminasi itu kita harus samain salah satu koefisien antara persamaan 1 dengan persamaan 2. Jadi di sini yang paling kecil itu persamaan 1. Jadi kita samain sama salah satu persamaan 2. Jadi di sini saya mau samain 18A sama 171A. Jadi di sini kita kalikan 18 kali berapa bisa mendapatkan 171. Jadi di sini 18 dikali 9,5. Jadi dapatlah hasilnya 171. Jadi di sini 171 dikali 1,0 atau 1. Jadi dapatnya 171 juga. Jadi di sini nilai B
80,44. Setelah kita dapat nilai B, kita cari nilai A. Jadi kita ambil salah satu persamaan. Di sini persamaan 1 yang diambil. Jadi nilai A-nya 1683,01. Jadi persamaan fungsi trennya adalah Y aksen sama dengan 1683,01 ditambah 80,44X. Yang keempat ada metode tren kuadrat terkecil. Sebenarnya metode tren kuadrat terkecil atau least square hanyalah merupakan penyederhanaan dari metode tren momen, sehingga mempermudah perhitungan-perhitungannya. Sebagaimana telah diutarakan tadi, metode tren momen menggunakan rumus ada yang pertama itu sigma Y sama dengan AN ditambah B sigma X. Yang kedua ada sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Metode tren kuadrat terkecil menyederhanakan rumus tersebut dengan cara mengusahakan sedemikian rupa sehingga jumlah parameter X sama dengan 0 atau sigma X sama dengan 0. Oleh karena sigma X sama dengan 0, maka rumus tersebut akan menjadi sederhana, yaitu yang pertama itu sigma Y sama dengan AN ditambah B sigma X, sehingga A sama dengan sigma Y dibagi N. Kemudian yang kedua, sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat, sehingga B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Dengan demikian, metode tren kuadrat terkecil menggunakan rumus Y aksen sama dengan A ditambah BX. Jadi rumus 1 itu A sama dengan sigma X, A sama dengan sigma Y dibagi N. Yang kedua itu B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat dengan syarat sigma X sama dengan 0. Kemudian 5, ada metode tren kuadratik. Seperti contoh yang telah diberikan, baik metode tren bebas, metode tren setengah rata-rata, metode tren momen, maupun metode tren kuadrat terkecil, semuanya ditujukan untuk menemukan bentuk garis lurus atau linear sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis. Dalam matematika, garis lurus tersebut diformulasikan dalam suatu persamaan atau fungsi garis lurus, yaitu Y aksen sama dengan A ditambah BX. Dengan demikian, metode-metode tersebut lebih sesuai dipergunakan oleh perusahaan yang mempunyai deretan data historis yang memang cenderung mengarah ke bentuk garis lurus. Sedangkan bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai data historis yang cenderung mengarah ke bentuk garis lengkung atau non-linear, tersedia beberapa metode penaksiran atau forecasting yang masing-masing disesuaikan dengan bentuk lengkungan garis tersebut bila mana deretan data historis yang bersangkutan cenderung mengarah ke garis lengkung yang berbentuk parabola. Maka metode yang sesuai dipergunakan adalah metode tren kuadratik atau parabolik. Dalam matematika, bentuk parabola semacam ini dinyatakan dalam suatu bentuk persamaan atau fungsi parabola, yaitu Y aksen sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Baik, selanjutnya poin ke-6, metode regresi tunggal. Metode regresi tunggal merupakan metode penaksiran atau forecasting yang tidak hanya mendasarkan diri pada data historis dari satu variabel saja, yaitu variabel yang akan ditaksir itu sendiri, melainkan juga menghubungkannya dengan satu variabel lain yang diperkirakan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan dari variabel yang akan ditaksir tersebut. Selanjutnya, poin ke-7, metode statistika untuk analisis khusus. Seringkali guna mengadakan penaksiran atau forecasting untuk waktu-waktu yang akan datang, perusahaan merasa perlu mengadakan berbagai analisis khusus agar hasil penaksirannya nanti lebih lengkap serta lebih akurat. Dengan sendirinya perusahaan dapat pula menerapkan metode-metode statistika dan menerapkan tren atau regresi bagi analisis-analisis khusus tersebut. Beberapa analisis khusus yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain, yang pertama analisis industri, yang kedua analisis jenis produk, dan yang ketiga analisis pemakai akhir dari produk.
Kemudian bentuk budget penjualan. Tidak ada suatu bentuk standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan jika akan menyusun budget, termasuk budget penjualan. Ini berarti bahwa tiap-tiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya, disesuaikan dengan keadaan perusahaan masing-masing. Yang perlu diingat adalah bahwa budget penjualan sebagai budget pendukung rugi atau laba atau profit loss supporting budget harus cukup sistematis dan terperinci sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat evaluasi atau pengawasan kerja. Untuk itu, budget penjualan harus terperinci berdasarkan jenis atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, dan tempat atau daerah penjualannya. Kemudian budget potongan penjualan. Seringkali perusahaan memberikan penjualan atau sales discount kepada para pembeli yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Hal ini di samping dimaksudkan sebagai salah satu daya tarik dalam persaingan, sekaligus juga dimaksudkan untuk mendorong para pembeli melakukan transaksi-transaksi pembelian secara tunai. Dengan demikian akan mempercepat arus masuk kas ke dalam perusahaan, sehingga dapat memperkecil kebutuhan modal kerja. Biasanya pemberian potongan penjualan dikaitkan dengan persyaratan tertentu. Misalnya syarat pembayaran atau term of payment tersebut ditentukan sebesar 3/10 N/30. Maka berarti bahwa bila mana pembeli yang bersangkutan melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal transaksi pembeliannya, maka kepadanya diberikan potongan penjualan sebesar 3% dari jumlah pembeliannya. Kemudian bila mana pembeli yang bersangkutan melakukan pembayaran setelah lewat batas waktu 10 hari tersebut, maka kepadanya tidak diberikan potongan penjualan, sehingga harus membayar penuh sebesar jumlah pembeliannya. Kemudian, batas terakhir keterlambatan pembayarannya adalah dalam waktu 30 hari sejak tanggal transaksi pembeliannya. Bila mana pembeli yang bersangkutan belum juga melakukan pembayaran setelah lewat batas tersebut, berarti telah melalaikan kewajibannya, yang berarti pula bahwa nama baiknya atau bonafiditasnya mulai diragukan. Yang terakhir, bentuk budget potongan penjualan. Sebagaimana halnya dengan budget penjualan, tidak ada suatu bentuk standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan jika akan menyusun budget potongan penjualan. Ini berarti bahwa tiap-tiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya, disesuaikan dengan keadaan perusahaan masing-masing. Baiklah, sekian dari kami, hanya ini yang dapat kami jelaskan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semoga penjelasan dari kami dapat dipahami. Dan terima kasih karena telah menyimak penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.